Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada siang hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang luar biasa dalam rangka silaturahim. Ya, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini Ibu adalah merupakan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung Allah pilih untuk hadir ke tempat ini. Artinya, kalau Allah sudah merencanakan kepada kita, berarti kita akan Allah rencanakan untuk yang hidup yang lebih baik. Ya, untuk itu beri aplaus kepada orang-orang yang peduli kepada kehidupan Anda, yang mengajak Anda semua. Beri tepuk tangan bagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Tentu pada kesempatan pada siang hari ini, mohon izin saya begitu terharu, bangga berhadapan dengan orang-orang luar biasa. Orang-orang yang penuh optimis, yang penuh antusias untuk menatap masa depan yang lebih baik. Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Andilo. Ya, oh tersenyum. Ya. Nama saya Andilo ya. Ya. Teringat Andilo yang Iya. Mandai di Indonesia Ibu ya. Mirip ya mirip. Ya. Mohon kiranya Ibu izinkan saya untuk menyampaikan, membawakan sebuah acara yang luar biasa karena Ibu telah hadir. Saya percaya waktu Ibu begitu berharga, maka hari ini akan saya sampaikan satu buah informasi di mana kalau Bapak Ibu simak dengan baik dan nantinya Ibu mengambil satu keputusan, yes, saya bergabung bersama Selaipit, maka Ibu 3 bulan, 6 bulan ke depan insya Allah hidup itu akan berubah menjadi jauh-jauh lebih baik. Ya. Hari ini ada bukti bahwa seorang Pak Fahmi 6 bulan yang lalu ya mengawali bisnis ini tidak punya apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi hari ini sudah membuktikan 6 bulan beliau jalankan bisnis ini, di depannya sudah ada mobil baru. Luar biasa. Kalau hari ini Bapak Ibu mengambil keputusan yang belum bergabung, dipastikan 6 bulan ke depan punya mobil baru. Amin. Oke, untuk itu mari kita awali pertemuan ini sama-sama karena kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, yakin kita sudah berdoa ya. Doa kita sering mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita pengen kehidupan kita lebih baik di dunia, lebih sukses di dunia, dan tentu hidup kita lebih baik di akhirat kelak. Untuk itu hari ini kita sudah berproses, ya, sudah berproses untuk menjadi lebih baik, yaitu dengan silaturahim dan belajar. Hari ini kita belajar ya Pak, bagaimana 6 bulan ke depan kita punya penghasilan puluhan juta, memiliki mobil, bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji. Siap ya? Bisa berangkat umroh, bisa berangkat haji, bisa punya mobil, rumah baru, istri satu. Nanti namanya aku rancun rumah tangga. Yang belum ada kasihan. Oke, Bapak Ibu semua, saya percaya hari ini di luar sana mungkin Bapak pejabat atau mungkin orang yang sangat berpengaruh. Ya, saya mau izin untuk sementara waktu dikosongkan ya gelasnya ya. Kita sama-sama belajar. Siap belajar? Siap. Jadi kalau belajar ikuti kata-kata saya. Kalau ditanya apa kabar jawabannya luar biasa. Kalau ditanya selimpit Sehat. gratis dibayar. Bisa ya? Ini baru bukan dimah, pembukaan. Latihan dulu ya. Latihan dulu ya. Saya tanya apa kabar? Luar biasa. Kalau orang sukses itu berdiri dulu. Ibu dulu. Nanti apabila saya tanya apa kabar, berdiri tuh. Luar biasa, bisa ya? Oke, 1, 2, 3, apa kabar? Itu namanya orang sukses. Ciri-cirinya berarti ya. Berarti ciri-cirinya. Kalau saya tanya selimpit, jawabannya sehat, gratis, duduk dulu. Ada cuannya. Ini latihan dulu ya, karena nanti kita akan belajar. Selimpit, Sehat. Gratis. Dibayar.
pembelajaran kita karena semua harus diawali dengan senang, bahagia. Jadi kalau mau belajar, maaf ya Bu ya, saya ngajar ngaji, bapak-bapak ibu-ibu, setiap saya absen harus saya suruhkan senyum. Ini metode saya ngajar ngaji di 6 bulan tuh metode saya. Sama hari ini ya kita bicara 6 bulan. Saya ngajar ngaji metodenya 6 bulan dipastikan pintar. Nah, dengan metode saya. Hari ini metode yang saya sampaikan ini rahasia sebetulnya. Rahasia ya. Tapi nggak apa-apa ya, rahasia nih ya. Ibu setiap mau memulai usaha apapun harus tersenyum. Bisa tersenyum? 1, 2, 3 tersenyum. Mana? Ini modal. Jangan dianggap remeh. Bagi sama suami. Kalau nggak bisa tersenyum, pandangi saya. Coba pandangi saya. Ini ya. Oke. Ini ada yang geli banget ya. Yang belakang coba tersenyum. Ya, coba. Iya. Oke ya. Luar biasa. Jadi dua yang kita dapatkan ya. Pertama tadi kita semangat, kedua yang ketiga kita berdoa. Ya, mari sama-sama berdoa bahwa apapun atas izin Allah. Kita sudah berikhtiar, sudah berjuang. Saya tadi naik motor di arah Perida hujan, tapi karena saya punya niat, punya tekad, maju terus. Bahasa Luar. Saya bilang, wah, ini awal, karena lagunya perjuangan. Ya, saya sudah berjuang, sudah berdoa semalam. Hari ini kita sedang proses untuk meraih sukses hidup yang lebih baik. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Iya benar. Amin ya rabbal alamin. Ya, materi yang pertama yang Ibu akan dapatkan karena pembicara ini orang yang luar biasa. Beliau dulu hebat dan luar biasa waktu muda, tapi sekarang pun masih muda ya sebetulnya ya. Karena kurang lebih 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu beliau hebat. Hari ini akan berbagi ilmu bagaimana kita menjadi orang yang sehat. Metode sehat menjaga kesehatan. Bu, menjaga kesehatan adalah perintah dia. Kata Allah, kata Rasulullah, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Itu perintah, setiap perintah ada nilai pahalanya, ada kebaikannya. Kenapa harus kita jaga kesehatan? Karena sehat itu mahal. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup kita sehat. Mari kita panggilkan dengan berdiri seorang pembicara yang luar biasa. Panggilkan insan yang luar biasa. Mari Bapak Hafid. Iya, silakan boleh duduk kembali. Ini kok dengingnya begini. Coba saya cek. Cek 1 2, ini lebih enak. Oke Bapak Ibu semuanya, tadi saya sudah dengar. Gimana tadi belajar senyum? Bu Meti yang saya tadi dengar. Coba sekali lagi Bu. Kan beda. Ya ternyata kita lama loh nggak diajarin senyum. Mungkin anak-anak TK itu malah lebih pintar senyum. Kadang-kadang kita nggak bisa senyum, betul nggak? Iya. Kenapa? Karena terlalu banyak yang dipikirin. Akhirnya senyum pun lupa gitu kan. Padahal senyum itu adalah natural, ya kan? Oke, apalagi yang harus saya sampaikan hari ini kita berikan aplaus yang luar biasa untuk beliau. Ini baru separuh mobil. Tepuk tangannya begini kurang semangat. Biar dapat 1 mobil. Ini dari kenapa ya? Tepuk tangan ini melahirkan kegiatan ke depan. Setengah berarti setengah permainan ngantuk. Jadi kalau nanti ada yang ngantuk kita panggil untuk tepuk tangan sendiri. Setuju? Ya, kalau ada handphone yang bunyi, press. Buat door press, saya sih mau aja yang punya masalahnya kan. Iya. Oke, bisa kita silentkan sementara. Setuju ya? Oke, kenalkan nama Syafid.
sekian waktu yang lalu, kalau saya sih setahun ya, setahun yang lalu saya juga datang. Seorang atlet datang dari Bogor dengan penuh ketidakpercayaannya, pesimis. Kenapa? Karena beberapa jenis multi level yang sudah kita lewati, dan memang saya pernah mengalami satu yang saya bisa dapatkan di perusahaan yang lalu. Cuman masalahnya itu sudah lama. Begitu ketemu yang seperti ini, saya masih merasa apa? Ternyata milih-milih perusahaan itu tidak gampang. Dan untuk percaya juga ternyata tidak gampang. Akhirnya apa? Saya dikasih tahu 3 bulan, saya baru berangkat di bulan keempat ke sini. Dan itu sampai Pak Dhani bilang, pokoknya gini aja Pak Ben, kalau sampai minggu ini sampai nggak datang ke Bekasi, itu artinya kita cukup kalah. Tapi bisnis no. Sadis. Saya bilang, ini kalimat pamungkas ini saya nggak pernah dengar yang begini. Akhirnya apa? Dengan segala hormat saya berangkat ke Bekasi. Akhirnya apa? Tidak pakai lama. Bapak di belakang, kenapa nggak depan? Oh, ya nanti di samping Bu Meti. Iya. Sudah disiapkan luar biasa ya. Begitu datang ke Bekasi, saya tidak diajak ngobrol banyak, cuma dikasih coba produk. Dan akhirnya kebetulan karena beliau ada keperluan, akhirnya Pak, kayaknya kita nggak bisa ngobrol lama. Oh, udah, Bapak jalan lagi aja. Dengan posisi Bogor Bekasi 2,5 jam, bolak-balik berarti hampir 5 jam. Diajak ngobrol nggak sampai 10 menit, asik nggak? Tidak. Nggak asik banget. Dengan perkataan pertama tadi pokoknya kita hanya kawan saja kalau bisnis no gitu. Saya nggak tahu maksudnya ini apa. Tapi saya masih mau negatif thinking nggak bisa. Sepanjang saya kenal sama beliau, dia adalah orang baik. Saya nggak pernah cedera soal sikap dan sebagainya. Saya pikir beliau orang yang positif. Akhirnya saya pulang, saya terima, ada beberapa saset saya bawa. Nah, akhirnya saya minum di hari yang pertama tadi minum, besoknya sudah ada bicara. Produk ternyata apa? Ini benar apa yang saya minum ya? Kok keluarnya agak berbeda, ya kan? Ada hitam, ada abu-abu, ada apa? Pokoknya saya nggak lihat semuanya, gitu kan? Pokoknya beda. Nah, hari berikutnya masih ada lagi, tapi sudah berbeda, tapi agak licin. Nah, hari ketiga saya sudah nggak sabar. Kalau besok benar ada detok lagi, saya pastikan saya akan hunting, saya akan tanya, saya minta waktu khusus. Benar besok ada lagi. Dan ternyata plong, enak banget. Buat jalan juga badan tuh enteng gitu. Dan saya memang ada asam urat sih, walaupun belum berat. Begitu hari ketiga ada seperti itu, langsung saya tanya, bos, sebenarnya apa sih? Ini benda misterius apa yang dikasih ke saya? Nggak ada presentasi, nggak ada keterangan produk, 10 menit langsung pulang. Sengaja. Beliau bilang sengaja. Kenapa? Kalau saya terangin Pak Hafid, belum tentu saya bisa jawab. Karena saya sama Pak Andre dulu dibayarin produk sama training, pasti nanya pasti dalam, macam-macam. Dan Pak Dhani nggak mau nerangin itu. Akhirnya Pak, kalau mau tahu datang ke Bogor, ke Bekasi sekali lagi, baru urusan beres. Siap, berangkat. Nah dari situ saya berangkat, saya nggak mau buang waktu. Saya berangkat langsung ajak 4 orang. 4 teman. Saya nggak mau rugi, apaan? Bogor Bekasi kan jauh. Bro, mau nggak kita makan siang? Saya nggak bilang untuk ketemu siapa, kita makan siang. Di mana? Grand Galaxy. Oke? Ketemu. Satu saja Pak Ustadz, satu saja kawan umroh yang dari Tangerang. Nah, yang satu lagi dari Jakarta, satu dari Bogor. Dan saya berangkat dan 4-4-nya nyobain. Kok jadi begini? Tadi udah saya apa? Makan. Ya sudah kita kan makan. Tapi setelah makan kita minum sleep. Setelah minum sleep baru saja ngobrol. Bos, nggak usah narangin ke saya, narangin ke mereka aja. Saya nggak mau rugi. Kalau kemarin saya tidak dapat keterangan apa-apa, nggak masalah. Tapi saya yakin ini produk bagus, makanya saya ajak teman terangin ke mereka. Toh saya dengar juga kan. Nah dari situ kita pinjam tangan orang lain untuk mukul. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita minta Pak Fahmi harus digituin. Iya, biar beliau terangin. Tapi apa?
jangan bilang Pak Fahmi presentasi, nggak mau beliau. Tapi kalau dijebak begitu mau nggak mau ngobrol dong, gitu kan. Nah, bagaimana untuk seorang leader bisa ngomong? Memang harus ada kondisi yang kita ciptakan. Saya nggak mau ngeramin teman saya dari saya, loh saya baru minum sekali kok. Saya pinjam tangan beliau langsung apa? Oke juga, saya coba. Begitu pulang, bro, kasih kabar. Apapun ceritanya kasih kabar. Oke, siap. 1-2 hari adalah masa penting. Pada saat kita melepas produk kita, jangan pernah tidak ada follow up. Begitu follow up, oke, seperti itu ya kan? Hari kedua, oke. Kalau sudah oke, ngapain? Berangkat lagi kita ke Galasi. Berangkat lagi bawa pasukan dengan orang-orang yang intinya. Akhirnya dari situlah saya 6 bulan pertama saya tembus 73 juta. Ya. Tapi sayangnya karena saya back to minus. Saya waktu dari mulai COVID, kemudian saya pernah jadi manajemen di bank digital, dan akhirnya modal saya mental. Saya punya banyak hutang waktu itu. Jadi sayang banget yang uang pertama itu saya bayar untuk bayar hutang. Kebayar hutangnya alhamdulillah. Dari situlah akhirnya sekarang saya tinggal ngumpulin modal. Akhirnya apa? Ya sekarang sudah lumayan, ya sudah mengejar, tinggal untungnya. Kalau kemarin ibaratnya saya hutangnya udah lunas, nggak apa-apa sekarang. Alhamdulillah itu sebagai kesaksian produk itu sangat luar biasa. Nah kembali ke masalah kesehatan kita. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu, kenapa kita bisa sakit? Karena khususnya kotor. Oke. Luar biasa. Sudah tahu. Ini kenapa kita bisa sakit? Ada yang baru pertama kali datang di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Oke, saya cuma mau tanya sama ibu yang baru datang ya. Coba ibu tanya. Ya. Kalau ibu, ya ibu. Oke. Usus kotor akibat apa? Makanan. Ya. Akibat apa? Dari makanan. Oke. Pada hidup di zaman sekarang ini hidup paling nyaman. Kenapa? Semua sudah disediakan, hampir tidak ada kekurangan makan. Yang ada adalah kelebihan makanan, bukan kelebihan makan. Kelebihan makanan. Apa aja dimakan. Sampai kita tidak bisa milih kebutuhan kita itu apa. Kebutuhan kita itu apa? Karena kebutuhannya berdasarkan lidah. Lapar mata, betul. Apa aja dimakan, akhirnya apa? Belum tentu itu adalah kebutuhan sel atau kebutuhan tubuh. Nah, dari sinilah akhirnya menjadi seperti ini. 90% dari pakar dunia ini sudah tidak diragukan lagi bahwa ternyata penyakit adalah sumbernya dari usus yang kotor. Pada saat kita merasakan badan tidak enak atau ada keluhan apapun, itu sebenarnya sudah indikasi. Kenapa? Karena ada pengertian bahwa dokter pribadi yang terbaik adalah tubuh kita sendiri. Kenapa? Ketika tubuh kita memberikan sinyal, sebenarnya dia sedang memberitahu kepada pemiliknya. Hanya masalahnya apa? Ada sakit-sakit penyakit. Ini mah sudah biasa. Karena faktor umur, faktor uang, usia. Ya, kalau ada sinyal dari dalam suka ditengarai seperti itu. Itulah yang akhirnya menjadi penyakit itu terus kita abaikan, cikal bakal kita abaikan. Padahal, ya, kalau kita bisa menyikapi bahwa detoksifikasi merupakan pembuangan racun, yang inilah sebenarnya usus kita yang panjangnya 6 kali lipat tubuh kita, tinggi badan kita. Kalau kita bayangkan begitu masuk dalam tubuh kita, makanan kita makan masih berapa piring? Sehari. Saya 3 piring. Belum cemilannya. Nyemilnya berapa piring kalau dihitung? Cemilnya banyak. Nyemilnya? Anggaplah sepiringnya, ya itu hematnya. Kalau nonton TV, nonton nyemil itu bisa lebih gitu kan.
Tapi persoalannya adalah bahwa ketika kita sudah masukkan 4 piring, yang kita keluarkan berapa piring? 1 piring. Setengah piring. Yang 3 kemana? Perut, impen di perut. Nyangkut. Usus. Ya, nyangkut. Pada saat 1 hari nyangkut nggak masalah. Kalau berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berpuluh tahun, keren. Ini jadinya. Akibat dari sini sebenarnya bukan jual ayat, tapi Rasulullah mengajarkan bahwa yang namanya cuci usus itu perilaku Nabi. Setiap 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan beliau mencuci ususnya dengan buah sena. Kenapa buah sena? Karena buah yang tinggi seratnya. Oke. Beliau juga mengajarkan ada yang namanya bekam. Ya kan? Kalau bekam adalah pengobatan akibat darahnya kotor disedot, akibat darahnya kental dibuang, tetapi sebabnya ada nggak? Ada. Sebabnya adalah usus. Jadi kalau bekam adalah pengobatan akibat, kalau yang namanya cuci usus adalah pengobatan sebab. Kalau sebab dan akibat sudah kita jadikan satu, kelar kesehatan kita. Maka sebagai contoh, di Madinah atau di Saudi, rumah sakit keren-keren, tapi penghuninya sedikit. Tapi di Indonesia rumah sakitnya biasa-biasa saja, penghuninya bukan yang ngantri sampai nggak kebagian tempat, ya kan? Berarti ada perilaku yang bergeser sedikit, bahwa ternyata perilaku ini sudah diajarkan, cuma kita tidak mau meneruskan. Nah, situasi ini akhirnya penyakit-penyakit di Indonesia makin tambah. Harusnya negara kita adalah negara yang apa saja hidup tumbuh, tetapi kita tidak memanfaatkan ilmunya. Akhirnya Pak, penyakit makin banyak. Tidak seharusnya negara yang begitu lebih dari 3/4% herbal yang ada di dunia adalah di Indonesia, sebagian besar ada di Brazil. Harusnya kita sehat walafiat. Harusnya. Kenapa? Rempah-rempah herbal semuanya ada di Indonesia. Tetapi kenapa kita bisa menjadi rumah sakit yang padat? Karena perilaku tadi tidak kita fokuskan. Akhirnya apa? Lebih penting merawat motor dan mobil daripada betul nggak? Motor bengek dikit langsung bawa ke bengkel, ya kan? Ini dengul dan ngilu-ngilu, suruh beli SLIM masih mikir. Masya Allah. Siapa di sini nggak ada? Yakin nggak ada ya? Oke, selanjutnya kita lihat bahwa yang namanya usus kotor ini akan memberikan dampak. Biasanya semua itu adalah tanaman kita yang kita tanam dari usia muda 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, pada akhirnya memasuki angka 40-45 tahun kita sudah akan punya masalah. Sudah pasti akan punya masalah yang namanya nanti ini sinyal nih. Susah buang air. Sinyal. Kayaknya harus dari sini jadi nggak feedback. Nah, kemudian perut membuncit. Sekarang yang hamil perempuannya atau laki-lakinya? Jadi perempuan yang menghamili laki-laki sekarang. Terlalu lebih buncit. Ya, ini zaman modern. Ya, Dari bahagia Pak. oh gitu. Karena perempuannya lebih ngalah makanannya, lebih banyak suaminya. Itu cerita enaknya. Sebenarnya dia apa? Banyak yang dimakan, akhirnya banyak dikeluarkan. Posisi itu. Mulai terasa nyeri sendi, jangan dibiarkan. Cari kesemutan sinyal. Nyeri pada punggung, asam urat darah tinggi, mudah lelah, susah tidur dan sebagainya. Ini semuanya akan menjadi sinyal tubuh. Ibu semua alami? Sekarang udah sembuh. Sekarang bayangkan, sedikit murah atau mahal? Standar lah. Kalau penyakit ibu pada sembuh murah atau mahal? Murah. Sekali check up ke dokter aja berapa? Nah kan? BPJS gratis. BPJS juga antri. Bapak masuk jam 7, keluarnya jam berapa? Jam 7 besoknya. Malam. Saya pernah ngantri abis subuh. Assalamualaikum.
langsung naik ojek ke Panoy. Coba, Iya. gara-gara mau BPJS. Udah gitu kalau kita lagi flu makin tambah. Makanya gak mau bilang. Hidup sensitif. Hidup sedikit. Wah, luar biasa kan? Oke, saya tidak akan panjang lebar bahwa di sini kita akan lihat bahwa ternyata makanan-makanan yang sedemikian enak, ya. Ini makanan-makanan yang sedemikian enak nih, ada gorengan. Siapa yang suka? Saya. Sop buntut, wah, mantap. Sate, sosis, pizza, burger, masakan bersantan, kare, telur, jeroan, kambing, bebek, ayam, semua enak ya. Satu hal yang mau saya simpulkan adalah bahwa ternyata kita ini sudah kelebihan 3 faktor. Satu faktor karbohidrat yang sulit untuk dikontrol. Gula. Kedua, kadar gula yang semua tepung-tepung olahan itu pasti pakai campuran gula, benar kan? Betul. Ya kan? Oke. Nah, yang ketiga adalah minyak atau kolesterol. Nah, dari makanan yang enak-enak yang luar biasa ini sulit kita kendalikan dan berlebih, akhirnya belum waktunya kita lapar pun biasanya sudah kita makan lagi. Apalagi kalau dihidangkan dengan jamuan lagi. Nah, itulah yang menjadikan terhamili laki-laki. Apalagi yang ringan-ringan itu. Kelihatannya sih ringan, Iya. tapi lama-lama berat juga, gitu kan? Nah, sebagai kesimpulan seperti ini sudah jadi habit. Harusnya dibanyakin sayur. Saya dari tadi nanya, coba di mana ketemu sayurnya? Tidak ada. Nggak ada. Kita lari ke Padang, ketemunya apa? Sambal hijau dan singkong aja nggak dimakan. Timun. Pada timunnya pasti dilupakan. Betul Bu Meti? Ya, kalau nggak betul bilang. Dari situ nggak ada seorang ya. Dari situ nggak dimakan. Iya, ya, kalau ada semburan. Nah, tapi kalau kita lihat lagi ke WhatsApp juga sama kan? Nyarinya apa? Orek, apa usus? Pokoknya semuanya yang banyak lemak ya. Oke, kita lihat yang akan terjadi sedikit demi sedikit usus kita yang tadinya fili-filinya bersih. Fili-fili itu adalah serabut usus. Di mana yang tadinya bersih begini, terus akhirnya menjadi begini. Dulu ya, selamat datang Pak Ketum. Silakan. Oh, ada tamu. Iya, pelan-pelan. Semangat. Kasih Bapak depan. Depan Bapak. Oh ya. Ayo Ibu sini. Ini Bapak. Jelas saya sebelum datang langsung depan. Oh iya, ini spesial disediakan untuk Ibu. Baik. Bapak capek? Nggak apa-apa, santai aja biar atur pernapasan pegel-pegel hilang. Ya, Ibu ya. Oke, saya ulang. Awalnya fili-fili kita nih bersih, bening sedemikian sampai warnanya seperti apa? Pink. Kalau yang pink seperti ini, makanan apapun terserap dengan baik, yang akan menjadi cikal bakal darah kita pasti bersih. Oleh karena itu jauh-jauh dari yang namanya penyakit degeneratif. Tapi kalau sudah begini gimana? Biar nggak feedback ya. Ehonya kecil. Oke. Kita lihat. Kalau fili-fili sudah kotor begini, tempat bertumbuhnya bakteri-bakteri yang merugikan dari usus kita sendiri. Oleh karena itu, begitu banyak, makin hari makin tambah tahun, akhirnya ini terserap juga ke darah. Pada saat menjadi seperti ini, kita lihat usus kotor, ini ada gejala susah buang air besar karena usus kurang lendir. Ya, gambarnya gimana Bu? Mengerikan.
Ya, Buktinya apa, Pak? nih usus bersih harusnya seperti ini. Yang di sini sudah mulai banyak endapan. Sudah mulai. Ya, kalau di sini sudah bermasalah. Sudah bermasalah. Gelap. Kita lihat. Mayones. Jadi usus mayo. Kalau mayones enak, Bu. Ya, saya lihat ya. Cepat lelah, kekebalan tubuh menurun karena sampah racun di usus terserap masuk ke dalam darah yang dibawa ke seluruh organ tubuh. Jadi pertanyaannya, tadi waktu pertama kali saya bilang bahwa kenapa kita sakit? Karena kotornya usus terserap ke dalam darah. Kotornya darah menjadi terendap di dalam organ tubuh kita. Dari mulai ginjal, sendi, jantung, pankreas, paru-paru dan seterusnya sampai ke liver, itu semuanya nyampe. Dan indikasinya biasanya kita akan cepat lelah dalam banyak hal. Dulu yang namanya jalan gesit, sekarang sudah mulai pegangan. Kalau pegangan istri gak apa-apa, mesra. Masya Allah. Itu nanti. Kalau itu kemarin malam Jumat. Kalau tak ketemu yang baik-baik saja. Baik, ini infeksi, tukar usus, mual, kembung, penyebab bakteri Helicobacter pylori. Inilah yang menjadi persoalan kenapa kita bisa menjadi sakit. Oh, baterainya lemah. Ya. Kalau kita sudah ada indikasi dari dalam seperti ini, mestinya kalau kita pemerhati kesehatan. Jadi pemerhati kesehatan itu bukan yang profesor, doktor dan sebagainya, bukan. Pemerhati kesehatan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Kalau dia mengerti bahwa indikasi yang dirasakan itu sebagai bagian sinyal tubuh yang minta perlindungan, pertolongan, itu mestinya mereka mencari tahu apa masalahnya. Tapi kebanyakan kita adalah kurang peduli, kurang perhatian. Sehingga datanglah member Slim Fit. Namanya Batusan. Namanya Batusan. Datang, Ibu, kenapa jalannya kok begitu? Iya Pak, saya begini memang sudah biasa. Loh, biasa di mana? Biasa nyeri. Oke, Batusan terangin. Tak itu akhirnya apa? Kok mahal ya gitu kan? Kok mahal? Bagaimana bisa bilang mahal? Ibu beli jus aja berapa? Itu mah jus Ganseno kali. Ya, jus yang satu buah aja kalau tempatnya yang bener yang pas itu masih 10.000. Oke? Kalau 2 buah, maksudnya buahnya 2? Iya. 20. Bisa 15. Kalau 3? 50.000. Oh, mahalan kali ya. Kalau buahnya nano, buahnya campur-campur yang sudah terformula, kan ada tuh makanan diabetes yang terformula. Hari ini makan ini paketnya 28.000 kan gitu. Ada ini beberapa harganya 38 dan seterusnya. Nah sama jus yang terformula juga harganya nggak mungkin di bawah 30.000. Apalagi ini setengah kilogram sayuran, setengah kilogram buah. Pak Tusan menyampaikan, akhirnya Pak Tusan sendiri gimana rasanya? Oh saya sih sehat nah. Dulu ibu lihat saya, senyumannya susah. Tapi sekarang Luar biasa. senyum mulu. Ada bonusnya. Iya gitu kan Pak Tusan. Saya tahu orang Keranji awal pertama datang ya Pak Tusan. Panjang jalan senyum. Sepanjang jalan, waktu itu belum pakai senyum. Sekarang udah kebanyakan senyum. Senyum sendiri. Enggak, jujur aja ya. Pak Tusan sekarang wajahnya di mana? Waduh. Kita lihat dulu Pak Tusan. Dia hitam tapi menawan. Dia hitam lebih manis, bisa 12 tahun lebih muda. Sorry, ini bukan sanjungan, tapi saya tahu awal datang kan, berasa kan, lebih fresh, lebih segar.
Silakan. Wah, luar biasa. Masih ada? 5 bulan ya. Ya, Pak Tusan ke depan. Ini masih ada 02. Ayo, kasih lewat. 64. Bapak ini masih ada? Oke, kita kembali ke laptop. Nah, masalahnya adalah kita mesti tahu gangguan-gangguan lain pada saat usus konter itu apa. Kita lihat di sini. Ada sering sakit kepala, ada kelelahan kronis, ada kulit iritasi, ya, ada gatal-gatal dan sebagainya. Kemudian ada alergi, mata sembab, masalah suasana hati, kekebalan tubuh, lemah, perut kembung, nyeri sendi, susah tidur. Saya bilang gini, sering sakit kepala. Kalau sakit kepala biasanya kita identik dengan ke warung. Belum ke dokter, baru ke warung. Ke warung belinya apa? Ya, kalau cocok potrek, paramek apalah gitu kan? Oke. Ya, sembuh nggak? Meringankan saja. Nah, obat adalah meringankan, bukan menetralkan, bukan menyembuhkan. Ya, begitu juga orang yang punya asam urat. Begitu beli obat asam urat, dia ringan sakitnya, tapi sembuh nggak? Tidak. Malah ginjal jebol lama-lama. Kenapa? Karena permasalahannya bukan di kepala, karena sendi juga masalahnya bukan hanya di sendi, tetapi persoalannya adalah ketika yang namanya ginjal tidak mampu memproses debit darah, datangnya darah dengan kotor dan tidak bisa diurai dan akhirnya menghasilkan yang namanya gumpalan atau serpian-serpian yang kalau nempel di ginjal dia akan menjadi kalau nempel di sendi dia lama-lama akan mengendap dan menjadi asam urat. Sudah pasti. Tapi kenapa sih buka terus nyut-nyut gitu? Karena asam urat itu berbentuk kristal. Ya, mengkristal, akhirnya dia seperti duri menusuk dan itu akan lama-lama terus mengkristal terus. Makanya kalau asam urat tidak boleh diurut. Kenapa? Dia akan melukai bagian yang ada di sendi tersebut. Jangan sekali-kali diurut ya. Lebih baik panggil Pak Tuzan. Iya, jagoannya Pak Tuzan sekarang. Soalnya di pojok sengaja biar nggak dipanggil, malah saya panggil. Iya. Oke, akhirnya kita bisa tahu bahwa sumber dari segala sumber persoalan di sini adalah sakit kepala. Ada contoh orang sakit kepala, ternyata kok bisa ada hubungannya dengan slim fit? Bagaimana ceritanya, Pak? Oh jelas, kotornya darah yang tadi akibat kegagalan ginjal untuk mengolah, akhirnya dia lari kemana-mana. Kalau ke sendi akhirnya jadi asam urat. Kalau lari ke jantung seperti Profesor Marisa Haque kemarin, lepasnya plak dari pembuluh darah yang nempel di katup jantung dan kelar. Beliau nge-gym lancar, olahraga lancar, dan masih banyak lagi. Dulu Adi Masaid, ada Ashraf Sinclair, siapa lagi? Ya, tahu aja Basuki. Benyamin juga. Ya kenapa? Bukan jaminan. Orang olahraga tidak jaminan sehat. Kenapa? Karena itu sehat baru dari fisik luar. Tetapi pembuluh darah tidak bisa dari olahraga. Tetap ada yang namanya formula untuk bisa membersihkan darah itu sendiri sehingga organ tubuh kita diringankan. Kenapa? Kita bukan muda lagi, bukan usia 30-20 tahun yang dia masih daur alaminya cepat. Tapi begitu darah sudah kotor dan makin melemah organ kita, lalu kita biarkan, berarti usia boleh panjang, tapi sakit Anda akan terus meradang. Seperti apa menderitanya kita? Luar biasa kan? Tapi usia kita panjang, tapi sehat kita perjuangkan. Itu baru insan slim fit yang luar biasa. Kalau sakit-sakitan, istri cantik ada gunanya nggak? Ada. Kalau kita sakit-sakitan, istri cantik ada gunanya? Nganggur terus. Nganggur. Kalau sakit-sakitan suami ada gunanya nggak? Nggak ada. Kecuali rekeningnya jangan terus, nggak ada masalah gitu kan. Tapi kalau Black label dan tahun depan.
Luar biasa. Insya Allah ya. Jadi mobil mewah ada gunanya nggak kalau kita sakit-sakit? Sopir yang menikmati. Majikannya mah cuma diranjang. Dimandiin lagi. Alhamdulillah. Ya, artinya apa? Kalau rumah sudah bertingkat, mobil sudah warna-warni, kita tetapi tergeletak dengan tidak sehat, apa gunanya? Sedih. Ya nggak? Harus ketemu Pak. Susah. Tepuk tangan untuk Pak Dusa. Ya, saya lanjutkan bahwa produk Slimfit sudah sedemikian punya sertifikasi. Sertifikasinya insya Allah ini bagus banget. Kenapa? BPOM pasti, halal sudah jelas. ICCP ini dampak produksinya sudah diteliti dengan baik. Dan ini standar GMP ISO ICCP ini adalah standar produk yang bisa diekspor ke luar negeri. Luar biasa. Bukan kemana-mana. Jadi kalau baru Balikom saja mungkin belum bisa ke luar negeri. Tapi kalau sudah ada 3 poin ini, 1, 2, 3 ini luar negeri sudah bisa menerima. Artinya go internasional. Boleh jadi produk lokal tapi sudah bisa internasional. Jangan sampai kita menerima dari luar saja, tapi dari dalam kita tidak ada yang bisa keluar. Berarti apa? Iya, ketidakcukupan sertifikasinya itu yang memberikan produk tersebut punya grade. Jadi apa? Ada produk-produk slim yang tidak memiliki sedemikian lengkap, tapi Slimfit luar biasa. Ya, di sini ada yang namanya psyllium husk. Ini yang tadi saya terangkan, ya. Psyllium husk ini salah satu yang ada di dalam Sunnah Rasul bahwa beliau mengkonsumsi ini sebagai cuci usus. Yang menghasilkan apa? Kenapa? Karena seratnya yang begitu tinggi, akhirnya persoalan seperti pencernaan, sembelit, membantu menurunkan kolesterol, mengendalikan gula darah, mencegah diabetes, mengurangi tekanan darah dan sebagainya. Ini semuanya bisa perlahan digradasi, pelan-pelan diturunkan. Coba bayangkan tadi orang yang sakit kepala, ternyata Pak, yang terus-menerus pakai obat warung tidak sembuh-sembuh, ke dokter pun sama tidak sembuh-sembuh, paling cuma dikasih obat resep, beli di apotek, lama-lama ginjalnya juga masalah. Akhirnya kenapa? Karena darah kotornya sudah masuk ke otak. Maka ada orang yang vertigo, yang kalau nggak salah ada beberapa kesaksiannya, orang vertigo bertahun-tahun setelah minum Slimfit, darahnya dibersihkan, detoxnya dilakukan, akhirnya apa? Pusingnya hilang. Tapi maaf, kalau pusingnya tidak punya fulus, harus ketemu Pak Cahyo. Kalau kita duit ketemu Pak Cahyo, ya nggak? Kenapa? Karena pusing tidak punya duit pasti bukan hanya darah saja yang dibersihkan, tapi pola pikir kita dibersihkan, baru dapat full. Sebut tangan untuk kita semuanya ya. Ada sesi berikutnya nanti. Nah, kita lihat bahwa ekstrak buah dan sayuran ini sangat luar biasa yang akan membantu sebenarnya kardiovaskuler ya. Ada kanker kolektor. Ini sebenarnya adalah formulanya sudah ada di dalam Slimfit semua. Maka orang yang minum Slimfit dalam waktu, kalau saya kasih jeda, paket 1 juta dapat berapa? 4. 10 hari pertama atau 1 box pertama adalah detox khusus. Box yang kedua, 10 hari kedua adalah pembersihan darah. Oke? 10 hari ketiga, ya, box yang ketiga, dia sudah mulai merapikan yang namanya kerusakan-kerusakan yang ada di dalam organ, baik ginjal, jantung, sendi-sendi dan seterusnya. Box yang keempat Dijual. ini akan dagang beda. Yang keempat adalah untuk regenerasi sel darah. Kenapa? Karena terjadi regenerasi sel biasanya waktu antara 28 hari sampai dengan 120 hari. Karena itu saya selalu mengedukasi paket family pack itu udah cakep banget. Kenapa? Harus dia hantam 1 juta dapat 4. Selanjutnya itu satu pack berarti kan 4, berarti 40 hari.
menuju ke 120 hari itu kan tinggal kali 3. Oke? Kali 3 berarti apa? Goal plus. Luar biasa. Kalau goal plus berarti apa? 4 bulan mobil. Jadi formula ini udah pas banget gitu. Kalau kita sudah 1 juta ditambah kali 3 selesai. Artinya apa? Yang namanya detox, pembersihan darah, kemudian perbaikan sel, kemudian sampai 120 hari. Ilmunya jelas, di medis diterangkan. Untuk yang namanya regenerasi sel dengan sempurna adalah 24 hari sampai dengan 120 hari. Ini 3 juta. Mahal dari mana 3 juta? Nggak ada mahalnya. Justru kalau kita sudah masuk ke rumah sakit dipanggil ambulan berapa? Ya, sekian banyak. Ambulan sudah datang, wing. Itu baru datangnya udah 3 juta. Bebas macet, mobil bebas macet. Lebih pilih slim? Hidup sempit. Ya, bukan aku-nakuti. Emang kita kalau nggak ditakut-takuti juga nggak beli. Nanti kalau yang 10 orang di Jaspaat langsung beli. Paket yang 4 semua. Mantap, 3 bulan langsung. 3 bulan keren, gitu kan? Nah, coba kalau kita punya berapa? 50 orang di bawah kita begitu. Wah, Mobil diantar ke rumah. Nggak mimpi. Jangan cuma Pak Fahmi doang. Seneng nggak? Seneng nggak? Siapa yang mau lagi? mau. Luar biasa. Sedikit hebat. Tepuk tangan untuk Bapak semua. Saya tadi bilang sama Pak. Bukan. Sampingnya Pak Cahyo siapa? Pak Bun. Nah, saya bilang apa? Kalau orang sudah kelebihan banyak pengalaman, banyak ilmu, tinggal satu langkah lagi apa? Pengamalan. Udah pengalaman banyak, pengamalannya enggak, ya jadi kaya juga kita. Betul? Harus kita amalkan. Setuju ya? Tahu banyak hadir tiap Sabtu, tapi enggak kita amalkan ke depan orang-orang kanan kiri kita. Enggak jadi berkah. Ilmunya nggak berkembang. Yes. Oke. Kita lanjut. Lemon ini digemari oleh semua usia. Tapi jangan salah presentasi. Kenapa? Karena ada orang yang antipati dengan bahwa lemon itu adalah tes yang dirasa di lidah itu adalah lemon. Tapi lemon yang kecut, yang asamnya itu sudah tidak dirasakan lagi di dalam lidah kita untuk menjadi orang menjadi takut. Ya. Oh, boleh. Biasa aja, Pak. Untung ada, nggak pakai turun. Silakan, Pak. Oh, ini yang sering sekali ya. Masya Allah. Ya. Oh, detok. Yang mau detok lagi di bawah. Masih ada. Ikhlasin ya, Pak. Ikhlas. Ikhlasin aja. Ada yang lagi minum? Baru minum? Ada? Enggak ya? Kalau enggak tahan. Oke, next. Apalagi inulin. Ini inulin yang merupakan serat makanan yang dapat larut soluble diet, kemudian yang sangat bermanfaat bagi pencernaan. Semua dari tadi bolak-balik pencernaan ya, sampai lambung kita. Jangan salah bahwa lambung kita ini memang harus asam. Kenapa? Karena asamnya lambung itu untuk mengurai makanan. Tapi persoalannya adalah banyak dirusak oleh pola makan kita sendiri. Makan terlalu panas, buruk. Makan terlalu cepat, buruk buat lambung. Ya, kemudian makan buru-buru, buruk. Makan ngunyahnya tidak lembut juga buruk. Rusaknya lambung kita dari sana. Oleh karena itu, lambung kita pelihara semacam inulin ini. Sehingga apa? Perilaku kita yang serba buru-buru, serba memperlambat, makan nanti saja dan sebagainya, itu disadari tidak sengaja tapi sering, betul nggak? Tapi kalau sudah ada sinyal nggak enak, langsung buru-buru temuin baktusan. Minum? Kalau Pak Cahyo gampang, kalau urusan duit nanti. Oke, nah kita lihat ya, ada yang namanya bakteri asam laktat, probiotik. Probiotik yang ada di sini sudah dilengkapi dengan prebiotik. Nah, maka saya nggak mau mendiskreditkan satu produk yang lain, tapi maksudnya hanya lebih mengetengahkan kepada edukasinya. Banyak bakteri-bakteri positif yang dimasukkan ke dalam minuman untuk
untuk kebaikan usus, tetapi sudah mati di lambung. Sudah mati di lambung. Kenapa? Karena tidak dilengkapi seperti cangkang telur. Dia nggak bisa lewat dengan baik. Akhirnya apa? Yang kita harapkan mampu memperbaiki struktur kerja dari usus itu sendiri, tapi sudah mati. Kenapa? Karena asam lambung itu asam sekali, bakteri pasti mati kalau tidak pakai teknologi yang bagus. Nah, sehingga inilah fungsinya Slim Fit. Bakteri yang positif tadi sudah dilindungi dan kemudian diberikan prebiotik adalah makanannya, dan dia akan pecah di usus. Makanya banyak yang mengatasnamakan Slim atau yang serat-serat lainnya, tetapi tidak punya formula yang dahsyat seperti Slim miliki. Kenapa? Ya ini kuncinya. Kalau kita bisa ungkap di sini, kalau mau percaya beli, kalau tidak percaya berarti cuma dengerin dongeng saya aja. Padahal ini ilmu mahal. Tidak percaya minum, Pak. Kalau tidak percaya paksa. Coba. Minum Slim Fit, Pak. Minum Slim Fit. Kenapa? Karena mereka kebanyakan menganggap adalah sama. Karena formula itu tidak sama. Dan formulator ini juga dimiliki oleh Pak Dhani Johan, ya, selaku owner dan sekaligus ayah, dan namanya beliau adalah dokter dan ahli farmasi. Ayah bundanya itu memang dokter, sehingga formula ini juga ada bentukan dari beliau juga gitu. Sehingga bukan sekedar beliau ahli mendirikan bangun, mendirikan perusahaan, bukan ahli membangun jaringan, tapi ayah bundanya beliau juga satu ahli farmasi, yang satu memang dokter. Jadi lengkap. Jadi formulator inilah yang sebenarnya barangkali komposisi formulatornya itu belum selengkap yang dimiliki oleh Luar biasa. Ini juga sama, Yersinia artovidis, asam gelugur ya, yang biasa dikenal sebagai makanan yang paling enak. Ya, oke. Nah ini di sini kita lihat ya sebagai bahan dasar obat, tapi juga banyak kosmetik untuk memperbaiki struktur kulit juga menggunakannya. Tapi yang pasti bahwa sumber antioksidan yang bagus adalah dari sini juga. Nah, meningkatkan pelepasan hormon, serotonin, dan menekan rasa lapar. Kenapa rasa lapar ini juga diperlukan? Karena kalau dari serat saja adalah untuk kecukupannya, tapi menahan rasa laparnya dari sini. Maka kalau yang kita senang ngemil dan sebagainya, itu nanti akan punya efek setelah kita minum beberapa hari, pasti akan ngerem sendiri. Nah, ada dua saran. Kalau kita mau lebih banyak ngemilnya berhenti, kita makannya sebelum makan. Ini agak haram ya. Minumnya sebelum sarapan. Ya kenapa? Karena si serat itu sudah mengembang dulu. Jadi kenyang, dan makan karbohidratnya pasti akan terkurangi. Tapi jangan bilang hari pertama pasti belum terasa. Tapi kalau coba berkali-kali begitu, dia akan geram sendiri. Dan saya sudah punya yang pengurus Yayasan Jantung Sehat Indonesia kemarin, yang sudah saya juga ikut nimbrung ke Pak Dokter ini Samhari yang ada di Bogor. Kebetulan dia juga yang langsung sebagai kepala rumah sakit. Beliau tahu betul. Saya menguji diri saya sendiri, setelah minum 1 minggu ternyata dampaknya luar biasa. Makan itu karbohidratnya jadi sedikit. Kenapa? Karena kecukupan serat dan kecukupan dari yang namanya faktor usus. Itu bagaimana debit karbohidrat. Kalau laki-laki yang tadi terhamili, itu sebenarnya kenapa? Karena karbohidratnya sudah terlanjur setelannya tinggi, setelannya penuh. Maka kalau kayak musik itu biasa mendengar musik yang kencang gitu, kalau waktu agak pelan kan dia nggak biasa. Tapi kalau nanti sudah dikecilkan, dia nanti akan nyetel begitu terus. Yang dibutuhkan bukan karbonnya, tapi sebenarnya nutrisinya. Kalau nutrisinya sudah cukup, sebenarnya apa? Dia akan terhenti sendiri. Dan itu nanti akan kembali ke posisi yang normal. Yang kurus bukan berarti makin sibuk, karena dia akan menstabilkan. Kurus bukan berarti dia tidak punya masalah. Bisa saja bakterinya tidak berfungsi dengan baik, makanya tidak ada penyebab untuk menjadi daging. Iya kan? Jadi jangan sampai nanti kalau saya makin Kalau kurus. tambah gimana? Enggak. Kalau yang kurus itu
posisi minumnya gimana? Boleh setelah makan. Ya, setelah makan aja. Iya, setelah makan, tapi jangan langsung ya, setengah jam lah gitu kan. Kenapa? Karena biar ada karbohidratnya terurai dulu, baru ini masuk. Ya, itu terbaik. Ya. Kalau sebelum tadi setengah jam juga sebelum makan. Nggak sebelum makan tadi. Boleh setengah jam boleh. Ya, ada jeda waktu yang Iya, pokoknya jangan habis makan slim langsung makan itu, jadi tidak ada jarak. Ngobrol Nah, biasanya habis minum sedikit itu Ya. kita merasa kenyang, jadi nggak pengen makan. Ya, ada jarak lah, barang 10 menit pun oke gitu kan. Malah Nah, intinya setengah tidak sekaligus. baru pengen minum. Ya, intinya tidak sekaligus. Kalau sekaligus itu biasanya kinerja yang ada di dalam itu tidak bisa terpisah, dia langsung menyatu. Oke? Nah, selanjutnya saya memang udah harus berangkat ke Bogor, ada pertemuan, jadi memang saya percepat ya. Nah, yang namanya vitamin C udah pasti. Kenapa? Karena ada senyawa yang tidak bisa diproduksi tanpa adanya vitamin C. Kenapa? Yang namanya makanan kesehatan itu dibutuhkan ketersediaan vitamin C yang cukup. Saya kemukakan alasannya saja. Kalau manfaat ini semuanya seperti ini nggak ada masalah ya. Kemudian inilah cara kerja Slimpit ya. Kita lihat di sini, selama proses detoksifikasi Slimpit membersihkan usus halus, usus besar, dan kotoran yang menumpuk dalam usus rat akan mengembang dan melunakkan kerak usus. Tentu ini ada proses, betul nggak? Iya. Jangan simsalabim, aku sudah makan 3 hari, kok saya masih begini. Ingat, debit kotoran kita tidak sama satu dengan yang lain, setuju ya? Setuju. Oke, kemudian yang namanya penyakit penyerta juga tidak sama. Apalagi kalau yang tidak punya masalah. Contoh, orang-orang kategori vegetarian, saya pernah punya rekan, orang Chinese kebetulan, vegetarian. Beliau minum Slimpit, beliau komplain hari kelima sama saya. Ini nggak ada tuh, seperti yang diceritakan sama Bapak. Bagus dong. Ya, dia baik-baik aja. Tapi, begitu saya tanya, kita ketemu nanti hari ke-8. Tapi jangan berhenti ya, minum terus ya. Dan dia bilang apa? Oke, ini hari ke-8, katanya mau telepon. Gitu ya, udah saya telepon. Bahkan saya datang ke rumahnya. Gimana C? Sudah enak? Aku merasa keseharianku tidak lelah. Keseharianku tidak lelah. Di kerja apa semuanya nggak lelah. Yang kedua, kulitku tambah agak kenyal. Kenyal. Mau ibu? Mau? Mau tahu. Kekenyalan dari dalam, sangat benar, beda sekali. Kalau nggak percaya tanya Pak Ketum. Pak Ketum tahu banget kalau yang itu. Siap ya? Oke. Kita lihat bahwa yang namanya healing crisis itu ada. Ya, healing crisis biasanya ada mules-mules, perut melilit, BAB, sering. Jadi biasanya biarkan jangan sampai beli diaper. Ya, sarankan kalau ada problem jangan beli diaper ya. Iya. Mual-mual, muntah, perut biasa. Ada konsumen saya Ada yang punya gula. sampai air urinnya keruh. Air urinnya keruh, disangka ginjalnya rusak. Setelah minum Slim, kenapa air keruh, air kencing keruh? Saya bilang, sini bayar lagi 2 kali lipat dari harga Slim. Loh, saya yang mau komplain, kenapa Bapak minta bayar 2 kali lipat? Gitu. Coba saya mau tanya, formula apa yang minum langsung racun yang ada di dalam ginjalnya keluar? Nggak ada. Nggak ada kan, sekarang dikeluarin. Berarti murah dong, sini bayar 2 kali lipat lagi. Bilang gitu. Kenapa? Beliau senang. Akhirnya apa? Memang pinggangnya enteng setelah keluar urinnya keruh. Jadi beda-beda. Orang Ada yang takut. urinnya kayak rinso. Ya, ada keluar busa. Busanya banyak. Iya. Beli sabun cuci dong. Bisa nyuci sendiri lagi kan? Siram air katanya tambah banyak. Iya. Karena dia gulanya tinggi. Ya. Slim ini akan lebih bijak pada saat pasca konsumsi, terus dimonitor. Ya. Kenapa? Kalau tidak dimonitor, dia akan menjadi feedback yang kurang baik kalau ketemu kompetitor. Ya kan, ada kepentingan. Tapi kalau kita terus kita arahkan,
dia akan mempunyai yang namanya testimonial yang bagus. Yakin saja produk ini memberi manfaat sampai sedemikian ya. Setuju semuanya? Apa kabar? Belum bisa bangun. Lupa. Coba pengen tahu. Apa kabar? Yang belum bangun biasa-biasa saja. Nggak apa-apa. Oke ya. Seripit. Ayo Pak. Oh Pak Seripit. Sehat gratis Untuk Bapak nggak apa-apa. Baru detok soalnya. Baru detok. Iya baru detok. Bersyukur. Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Jadi nggak ada sopannya ini. Oh nggak ada sopannya. Mau lagi. Gak apa-apa itu ngeluarin, biar nanti cepat sehat. Memang dia terlalu ini. Kalau Nggak bisa direm. Nggak bisa direm. Tapi ikhlas kan? Ikhlas kalau biar kesehatannya. Rela kan? Oh rela. Kalau nggak rela kan suruh balikin gimana? Jangan sampai ya. Baik. Bisa jalannya. Oke, kita lihat bahwa membantu penyembuhan itu adalah tagline dari produk kita. Kenapa? Karena segala yang menyembuhkan biasanya disebut obat. Tapi kalau kita adalah menyembuhkan ya, membantu menyembuhkan. Kenapa membantu? Karena faktor utamanya adalah ada faktor lain. Jadi tidak hanya satu-satunya seripit. Dari dalam tubuh kita sendiri akan memperbaiki organ sehingga organ itu yang akhirnya menjadi sembuh. Jadi tidak total menyembuhkan. Jadi sistem kerjanya yang berbeda. Nah, maka banyak rekan-rekan yang gagal di lapangan adalah kenapa? Karena tidak mampu mengelola yang namanya pertanyaan atau tidak mampu mengelola keluhan-keluhan pasca konsumsi. Kalau kita mampu mengelola, sebenarnya apapun yang menjadi persoalan mereka sudah mampu kita jawab. Ada tempoh hari rekan saya juga yang sudah konsumsi, beliau bintang 1, Pak Brigjen Iswan hadir ke sini. Bapak Kolonel Eri sudah datang ke sini juga. Artinya sekelas perwira saja mampu kita handle dengan santun, dengan bijak. Ya kan? Coba kalau sekelas orang biasa nggak bisa kita handle, berarti kita memang harus hadir tiap Sabtu, betul nggak? Rata-rata 3-5 kali hadir tiap Sabtu, dia pasti mampu mengatasi persoalan di lapangan. Coba teman. Baik, nanti akan dilanjutkan sesi bisnis, pasti akan lebih menarik lagi. Ya, yang pasti saya cuma minta 1 orang untuk kesaksian dong hari ini. Ratusan. Siapa yang maju? 1 orang ya? Contoh? Bapak. Ya. Pak Bun, kasih semangat dong. Saya mau tanya, Pak Bun kenal saya berapa tahun? Wah, pun dari 9 berapa? Oh, sudah lama. Dari sekolah. Iya, sudah lama sekali saya kenal beliau. Tapi rezekinya Pak Tusan. Jadi Luar biasa Pak Susan. saya merah berapa kali belum tergerak. Kenapa? Ilmunya bagus Pak, katanya gitu. Tapi memang rezeki kan tidak selalu harus ke saya ya kan? Nggak apa-apa, kan masih kamu saya juga. Silakan Pak. Kita berapa kali di vlog? Ya, sebelumnya terima kasih ya kepada Bapak Hafid ya. Tepuk tangan buat beliau. Ya, kan, Pak. Saya sebelum naik tadi dipesankan tapi sudah sampaikan tadi. Jadi pengalaman itu belum cukup, harus ada pengamalan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, saya nama saya Bunian ya, panggilannya Pak Bun aja. Nah, cucu 9. Iya. Usia 65 ya sekarang. Oke. Masih muda Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Saya punya kesaksian itu, saya jarang kemari, tetapi saya harus sampaikan apa yang saya alami. Pertama saya diajak Pak Tusan, ketemu Pak Dandi yang teman lama juga, ya bareng-bareng lah sama beliau dulu di Triple S namanya, ya. Nah kemudian di sana itu waktu itu Pak Tusan, Pak Dandi memberikan, ya Pak Fahmi yang
Ini Pak Pun minum. Ya, di bawah itu Pak Pun minum gitu kan, kira-kira gitu. Nah, terus begitu saya pulang itu kok berasa plong ya? Karena apa? Saya kok buang air. Gak biasanya kayak gitu, tapi plongnya itu saya rasakan gitu loh. Nah itu yang pertama. Nah kemudian saya tuh kalau sholat selalu berjamaah itu imamnya itu biasanya dia, tapi kok beberapa hari kok nggak ada gitu loh. Nah jadi begitu saya ketemu, kenapa Pak Haji gitu? Saya sakit gitu kan. Terus saya cerita. Saya cerita, saya jadi fit nih. Saya waktu itu enak kok, kayak dioliin saya gitu. Masa sih gitu? Rupanya dia juga punya masalah yang sama gitu ya. Nah begitu dia kemudian belanja, gitu. Terus dia kan ngimamin lagi gitu ya. Memang dia orang kaya tapi mau ngimamin gitu lah gitu. Gimana Pak Haji? Begitu lah saya jadi pede gitu kan. Waduh, terima kasih kalau dalam hati saya, terima kasih, ini berarti membantu orang ya kan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Terima kasih Pak Bun. Artinya pengalaman pribadinya sudah diamalkan ya. Semua mau mengamalkan? Mau mengamalkan? Mau. Oke, sekali lagi sapa. Apa kabar? Luar biasa. Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak atas kata-kata saya yang ceplos-ceplos, yang mungkin banyak juga yang kurang berkenan. Semoga sih berkenan ya. Kenapa tidak ada satu tendensi untuk menjadi guru Bapak Ibu semua? Enggak, kami tidak bermaksud menggurui, tapi kebetulan kami memang dahulu lebih mengenal Slim Fit, dan inilah yang bisa kami sharingkan. Semoga manfaatnya bisa dipetik dan bisa menjadi kita semua sukses bersama Slim Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan Bapak MC. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri plus kepada Pak Abid. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Abid ya. Alhamdulillah Ibu, Bapak, hari ini kita sudah melihat kedatangan dari Slim Fit. Ya, ternyata wow, keren banget ya. Jadi ngetesnya gampang ternyata Pak. Saya melihat Bapak Ibu memilih sedikit atau belum, saya bisa tahu sekarang ini. Coba, yang mukanya cemberut itu belum minum. Yang senyum berarti sudah minum Slim Fit. Coba saya lihat ya. Nah ini belum ini ya. Selama ini saya minum obat tuh sehari. Kenanya jalanin yang lebih ya. Saya MC jadi nggak bisa menjalankan. Nggak ada punya hak yang lebih ya. Ya, tapi Bapak Ibu luar biasa. Ternyata kalau kita pusing berarti yang harus diobati apa? Ususnya. Kalau kita pegal-pegal berarti yang bermasalah ususnya. Kalau kita mukanya cemberut, yang masalah adalah ususnya. Jadi ternyata ususnya ini mengatasi sumber penyakitnya, yaitu usus yang kotor. Oke ya, hari ini kita punya ilmu baru. Jadi semua penyakit kalau kita obati sumbernya, yaitu usus yang kotor, dipastikan kita akan sembuh. Oke. Luar biasa Bapak Ibu semua. Materi ada dua yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita hidup sukses, kaya raya, luar biasa dan sejahtera. Ya, kita sehat, kita sejahtera. Mau ya? Mau ya? Ilmu ini akan disampaikan yang luar biasa. Namun saya tes dulu nih. Kalau Bapak Ibu semangat, nanti pembicara yang kedua akan tampil. Tapi kalau Bapak Ibu nggak semangat, beliau tidak akan tampil. Cuma dua tesnya Bu. Pak, kalau saya tanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Kalau saya tanya sedikit, jawabannya sehat, gratis, dibayar. Bisa ya? Tes ya, Bapak dites ya, biar sehat semua ya. Apa kabar? Luar biasa. Slim Fit. Oke, mari kita panggilkan
insan yang luar biasa yang akan menyampaikan bagaimana 4 bulan ke depan kita punya penghasilan besar dan bisa umroh, bisa berangkat haji, bisa punya mobil, bisa punya rumah. Siap ya? Mari kita panggil insan luar biasa yaitu Bapak King Cahyo. Terima kasih Pak Ustadz Andi Lau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini perkenalkan nama saya Cahyo, biasa dipanggil King Cahyo. Ya. Hari ini kita ingin sharing. Saya tidak ingin mengajari Bapak dan Ibu yang luar biasa. Kita ingin sharing bagaimana kita yang tadinya sudah tahu sehat gampang ya Bu ya. Sehat murah apa mahal Bu? Murah. Kenapa murah? Luar biasa beliau ya. Nanti kalau saya sama Pak Fahmi. Jadi sehat itu murah. Yang mahal sakit. Kenapa Bu? Karena pengalaman saya waktu bapak saya biaya 100 juta itu kita mondar mandirnya 50%. Betul, sama bangun rumah. Nah hari ini Bapak dan Ibu tahu bagaimana sehat itu murah. Kalau murah belinya di mana? Di saya. Lupa nih. Apa kabar?